mengantar Agus untuk silaturahmi melayat. Biar bagaimanapun Alvin Lim Lihat orang. Ada merokok tuh. Aja mundur. Ini mundur ini no. Aja mundur tuh. Masa mundur. Aja mundur. Aja maju dong. Iya. Buset. Mundur bang, mundur. Kemunduran ya bang. Mundur. Aja dulu ya, rekamnya ya, soalnya privasi juga ya. Oke. Ya nanti. Ini bang. Halina, tangannya Halina. Dan situ pak. Agak mundur teman-teman. Jangan dipikir. Oh, stop. Teman-teman jangan dorong-dorong. Bang Febri, mana sini? Bang Febri, Sandra. Iya, Bang Febri. buahnya buat sendiri. Oke. Munduran kali ya, biar dapat ya. Mundur. Atau gini. Kalian gak usah mundur, kami aja mundur. Oke ya. Kami perkenalkan, ini adalah Ibu Wawa ya. Udah kenal Pak? Bercanda Pak? Ya, hari ini saya mengantar Agus untuk silaturahmi melayat. Biar bagaimanapun Alvin Lim memiliki peran penting dalam pembelaan Agus. Ya Gus? Agus ngomong Gus. Agus sedih nggak? Ya. Jangan ada yang maju, jangan ada yang maju.
Baik Agus, Agus rasa setelah mendengar Alvin meninggal. Ya sedih aku dengar. Keras lagi. Keras tuh. Sedih aku dengarnya. Ya turut berduka cita buat Bapak Aprilin. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran dan keikhlasan lahir dan batin. Semoga Bapak Aprilin cinta damai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bisa aku ucapkan sama Bapak Lin. Oke Gus, kita lihat Agus nah dalam sebentar ya. AKBP, aku anak buah Pablo. Coba. Oh, jangan dorong, ini kaca nih, Wi. Kaca, Wi, jangan dorong, Wi. Teman kaca loh. Ini pintunya mau ditutup, mohon maaf. Bentar bang, tahan sebentar. Bentar aja, kita sebentar aja. Sebentar. Bang, putih. Bang. Halo guys. Ya Bang Farhat, mungkin to the point aja langsung nih Bang, Ya. soal donasi yang 1,3 donasi Agus itu. Saya lagi menunggu kabar apakah uang itu sudah diserahkan ke korban NTT, apakah korban-korban bencana alam sudah menerima uang Agus ini. Saya lagi menunggu kabar ya. Jadi harap-harap cemas juga gitu. Walaupun tapi yang jelas ya, saya keberatan kalau ada pengacara-pengacara yang menyatakan akan mempertemukan Alvin Lim dengan Erwanto, dengan Nopi. Itu nggak benar ya. Karena di masa-masa terakhir sebelum berpulangnya itu yang paling banyak berkomunikasi dengan Alvin Lim itu saya. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang. Itu yang membuat menurut saya dia shock. Dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding Sukamiskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di
laut karena berenang gitu? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu, diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 4 ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari. Bang, Densu juga mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi memperpanjang masalah perdonasian ini dan juga dia siap jika abang menggugat lagi soal donasi dan dia Saya nggak mau berantem 2 kali dengan orang yang sama. Dan bagi saya hanya sebagai saudara daripada Agus dan urusan-urusan di luar itu. Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya. Ya. Jadi saya minta teman-teman semua untuk berpikir panjang gitu. Jangan hanya pikiran-pikiran yang pendek. Kalau Densu khususnya saya anggap dia adalah seorang atlet. Kalau dengan atlet itu kan orang sport, olahraga itu orang yang lebih sportif. Kenapa orang olahraga itu? Karena mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Jadi kalau orang yang berolahraga itu sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin olahraga kemudian masih nggak sehat, saya pertanyakan itu. Jiwa baik itu harus ada gitu, sportif. Kalau kita udah damai, kita damai, nggak usah lagi saling serang. Kalau udah memang dulu awalnya ingin itu haknya Agus, haknya Agus. Kalau udah mundur, tidak ikut campur, udah nggak usah ikut campur lagi. Jangan lagi udah mundur, kita kena prank, tiba-tiba masih menangani ini gitu. Ya. Karena Denny Sumargo ini pekerjaannya banyak, bukan hanya pergi ngantar-ngantar uang kecil katanya 1,3 miliar. Dan pengantar itu merupakan luka atau membuat luka sakit hati yang mendalam dari Agus.